KPK didesak periksa Bobi Nasution dan Airlangga soal dugaan penyelundupan 5,3 juta ton biji nikel ke China. Tahu akibat nikel dilarang? Nikel dilarang. Biji nikel yang dilarang ya. Biji nikel dilarang. 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Teror itu namanya. Perkenalkan saya, silakan Pak Jokowi. Saya sudah bilang kemana-mana, bahkan sudah di sidang kabinet teratas omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Waktu kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Jangan naif itu gitu. Terus udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi birokrasi, yang dia rusak nih fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Kamu bisa lihat ada yang beres nih lembaga-lembaga negara, polisi kayak begitu, ya. Kejaksaan kayak begitu. Nangkepin orang sekarang itu David Lim itu biasa lawan dan bisa menyuarakan itu suara orang kecil itu. Maaf saya terlalu emosi. IKN tuh alat ya sederhana aja. Mana ada IKN dijadikan bisnis? Tidak ada. Namanya otorita, badan otorita kan otaknya bisnis, badan otorita itu otaknya bisnis. Ya, otorita Batam, otorita Jatiluhur, bisnis. Nah kalau bisnis, itu hitung-hitungan bisnisnya tuh, kalau saya bangun properti di sana, penduduknya 5 juta. Dalam 10 tahun. Nggak bisa saya bikin properti, seperti Ciputra Group itu bikin properti kalau penduduknya cuma 200.000 dan PNS semua. Mau Ciputra Group bangun kalau seluruh kebutuhan pegawai negeri dia yang bangun gitu. Bisnis tuh bisa sampai juga benar otorita. Jadi yang mau dibangun Pak Jokowi bukan di ibu kota sebenarnya. Pusat bisnis baru memfasilitasi hampir semua oligarki di situ. Ada Hasim Jaya Hadikusumo, dapat pengadaan air. Ada Sukanto Tanoto yang bayaran tanahnya gatal-gatal, ada Starbucks, ada Kopi Kenangan, yang gitu-gitu aja diurus. Sahabat, kita semua tahu bahwa Bung Faisal Basri mengatakan banyak petinggi negara yang melakukan penyelundupan ekspor biji nikel, termasuk di sana ada nama Bobi Nasution. Demikian komentarnya di banyak media. Hal ini lantaran permintaan di luar negeri tinggi, namun hal tersebut dilarang, seperti narkoba. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada, ya ada peluang yang namanya penyelundupan. Faisal Basri tidak segan membeberkan nama yang memiliki jabatan tinggi di Indonesia. Beliau mengatakan yang menunduk itu menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Nama-nama tersebut didapat dari KPK karena Faisal Basri membantu KPK. Faisal Basri mengungkapkan bahwa dari kasus ini kerugian negara ditaksir mencapai ratusan triliun. Bagaimana awalnya sampai bisa terungkap adanya penyelundupan ekspor biji nikel tersebut? Faisal Basri mengerjakan PR. Biji nikel adalah komoditi yang dilarang ekspor mentah, sehingga data ekspor biji nikel di Indonesia nol di tahun 2020 hingga tahun 2022. Saat melihat data tersebut, Faisal Basri tidak percaya, sehingga dia melakukan investigasi melalui ITC, International Trade Center. Di ITC, beliau mengkompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara, terutama Indonesia, Tiongkok, dan negara-negara yang dicurigai menerima biji nikel.
Disinilah Faisal Basri menemukan data yang mengatakan bahwa Tiongkok melakukan impor biji nikel dari Indonesia. Secara negara terjadi pembohongan publik dan dunia di mana Indonesia tidak melaporkan. Indonesia bilang nol karena alasannya dilarang. Jadi harus bohong berjamaah pejabatnya dan medianya, juga penyelundup. Semua itu disumpah. Data yang ada pada Indonesia itu berbanding terbalik dengan data di Tiongkok yang melaporkan bahwa negara tersebut memang melakukan impor biji nikel dari Indonesia sebesar 5,3 juta ton di tahun 2020 hingga tahun 2022. Kalau tahun 2022 sampai tahun 2024 ada banyak lagi. Ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya, menantunya Pak SBY, Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama, dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol. Nol, karena dilarang kan? Iya, Cina melaporkan ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Ada penyelundupan yang dilakukan oleh menteri dan menantu Jokowi menyebabkan kerugian negara ratusan triliun. Hal ini didasarkan kejanggalan data. Badan Pusat Statistik mencatat tidak adanya ekspor biji nikel selama tahun 2020 sampai tahun 2023. Namun, berdasarkan data Bea Cukai Cina, negeri tirai bambu itu mengimpor biji nikel asal Indonesia sebesar 3,4 juta ton tahun 2020, 0,8 juta ton tahun 2021 dan 1,1 juta ton tahun 2022. Apakah KPK tutup mata dengan kasus ini? Karena dekat dan jadi menantu Mulyono maka kebal hukum. Itu yang menunjukkan betapa Jokowi dia keluar-keluar, tetap diintai juga oleh pesaing bisnis nikel yang seolah-olah sekarang dimonopoli oleh Cina, karena dianggap bahwa ya Indonesia sebetulnya yang masih punya kandungan nikel yang bermutu itu dari Inalum kemana-mana itu. Tetapi poin kita selalu mengingatkan Jokowi bahwa kita akhirnya diolok-olok di dunia internasional. Jadi terlihat upaya Indonesia untuk seolah-olah mendalilkan bahwa Indonesia butuh kepastian hukum dan ingin dapat rezeki atau nabung rezeki melalui hilirisasi itu dibatalkan oleh fakta ini. Dan artinya Indonesia pasti akan digugat dengan cara yang lain di forum internasional kan. Ini kan pertanda buruk. Tapi kalau kita perluas analisis ini, saya kira ada semacam permainan intelijen dunia yang ingin membuktikan bahwa Indonesia nggak bisa dipercaya tuh. Hilirisasi produk tambang adalah kebijakan yang bagus dan mesti didukung. Namun, jika celah penyalahgunaan dan kebocoran masih saja terjadi, maka hilirisasi hanya mentereng di atas kertas. Pemerintah semestinya dengan segera mengambil langkah tegas ihwal ekspor ore nikel ilegal ke Tiongkok mencapai 5,3 juta ton. Bahkan, gara-gara ekspor biji nikel ilegal tersebut menyebabkan selisih ekspor yang ditaksir mencapai 14,5 triliun rupiah. Tidak ada pilihan lain bagi aparat penegak hukum untuk segera memindahkan pihak-pihak yang terlibat ekspor biji nikel ilegal ini. Negara banyak dirugikan dengan ekspor nikel ilegal ini. Pemerintah harus tegas menindak semua pihak yang terlibat. Pasalnya dengan sistem pengawasan di jalur laut, secara aturan harusnya ekspor ilegal sangat tidak mungkin terjadi. Banyak pihak yang melakukan pengawasan seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Untuk itulah, perlu evaluasi semua tim pengawasan ekspor yang dinilai kecolongan, terutama di Bea Cukai, agar proses pengawasan dilakukan secara layak dan ketat. Jangan mudah percaya pada dokumen ekspor tanpa melakukan pengecekan barang yang akan diekspor. Karena melihat modus operandi ekspor biji nikel ilegal yang dipakai untuk mengelabui aparat dengan memalsukan dokumen ekspor. Ekspor biji nikel yang ditemukan pada 2021-2022 menggunakan kode HS2604 yang mengacu pada komoditas nikel olahan atau nickel pig iron atau NPI. Kode HS2604 merupakan kode penjualan untuk perusahaan atau pabrik pengolahan, bukan produk pertambangan.
Dokumen pelaporan penjualan yang digunakan HS2604 itu adalah untuk NPI atau sejenisnya, jadi bukan biji nikel. Modus pemalsuan dokumen jelas menunjukkan bahwa ada yang tidak beres di bea cukai. Ketidakberesan itu mesti dibenahi dengan meningkatkan kewaspadaan dalam meloloskan dokumen penjualan dengan upaya pengecekan lebih lanjut pada komoditas yang dilaporkan. Apalagi, menurut penuturan bea cukai, hanya sekali menemukan sekaligus mencegah modus pemalsuan ekspor biji nikel dengan volume 71.000 ton pada September 2021. Mencegah 71.000 ton dari total kecolongan 5,3 juta ton, jelas bukan sebuah keberhasilan. Untuk itulah, bea cukai perlu memperketat pengecekan barang yang ada di kapal, bukan hanya lihat dari dokumen yang dilaporkan saja. Selain itu, perlu juga mewaspadai pabrik yang memiliki akses ke pelabuhan internasional untuk ekspor produk olahan nikel. Bahkan, jika ketidakberesan itu terindikasi adanya tindak pidana rasuah, maka Komisi Pemberantasan Korupsi harus mendalami secara sungguh-sungguh temuan tersebut untuk mengungkap modus ekspor ilegal tersebut. KPK dapat mendalami kinerja para pengawas ekspor ini. Jangan-jangan ada main atau pembiaran antara petugas dan eksportir ilegal. Apalagi data eksportir nakal sudah dipegang aparat. Tidak ada alasan untuk menunda proses pidana. Kejadian ini diusut dengan tuntas, sekaligus menjadi preseden agar pengawasan dan audit terhadap pengelolaan dan pengawasan sumber daya mineral ditingkatkan. Langkah jangka panjang juga mesti dilakukan agar kelemahan sistem bisa segera dibenahi. Tidak hanya pada nikel, tetapi juga komoditas lain. Kasus nikel ini ibarat fenomena gunung es. Kemungkinan komoditas lain yang diekspor secara ilegal jauh lebih besar daripada temuan tersebut. Kasus ekspor biji nikel ilegal ini sebenarnya tak sulit untuk ditelusuri. Celakanya, apabila dalam kasus ini terjadi pagar makan tanaman, tentu akan berliku-liku pengusutannya sehingga sang aktor intelektual praktik lancung tersebut tak terjamah. Sekarang tidak ada pemerintah mengeluarkan izin ekspor itu. Namun kalau masih ada yang melakukan gerakan tambahan di luar daripada apa yang menjadi aturan, saya minta kepada aparat hukum ya proses saja. Karena ini bukan tindakan yang menjadi legal dari kebijakan negara, nggak ada itu. Dan jadi saya juga kaget begitu disampaikan bahwa ada ekspor ilegal, kaget saya. Nah ini bisa dicek, karena perdagangan pun saya sudah cek, nggak pernah mengeluarkan izin ekspor nikel. Itu nggak ada. Apakah mungkin ini dimasukkan contoh isinya judulnya pasir besi, tapi dalamnya nikel? Ya wallahu alam. Dan kalau itu terjadi, saya pikir aparat penegak hukum segera melakukan tindakan hukum. Misalnya ada 5, berapa juta ton nikel penyeludupan, Pak Firly beritahu saya, udah tahu ini Pak, memang saya udah bilang, usut daripada sumbernya, itu tidak susah. Sumber susahnya di mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa, berangkat dari mana, ya kita trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace. Tidak ada yang bisa di-trace. Satgas Laut kita sudah buat untuk tadi penyeludupan, karena negara kita ini jangan lupa, negara kepulauan terbesar di dunia. Di Batam saja, di samping kita sudah mengurangi pelabuhan tuh Pak Pahala ya. Kita minta cuma di pelabuhan di Batam itu cuma berapa? Karena pelabuhan kecil-kecil itu juga sumber penyeludupan. Sekarang kita melihat bahwa apakah kita memiliki standar baku untuk pengalihan teknologi dari Tiongkok ke Indonesia. Dari situ saja kita perlu challenge gitu ya, karena jangan sampai ini kebablasan gitu ya. Kalau sampai kepada level ternyata nikel kita sudah habis dan kita tidak mendapatkan teknologi apapun atau tidak mendapatkan pengetahuan apapun dalam mengolah nikel. Itu yang kita takutkan. Jadi saya rasa ini menurut saya jadi momentum bahwa hilirisasi itu bukan tanpa celah yang bisa diperbaiki begitu ya. Jadi kita perlu bersama-sama, pertama ya tentu terkait dengan ekspor ilegal ini kita harus bereskan dulu pertama. Jadi
saya rasa tadi saya sudah katakan 85 bill of lading itu harus dibuka, eksportirnya siapa, siapa di baliknya, dan ini bisa mengembalikan trust kepada investor. Yang kedua itu adalah kalau tadi ya pertanyaan terkait dengan highest quote. Highest quote biasanya ditaruh di NPI atau enggak ditaruh di Veronical 7201 sama 7202. Saya rasa sudah mulai saatnya, tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Maman bahwa kita sudah bisa memproduksi stainless steel. NPI dan Veronical dikenakan pajak untuk ekspor ya. Kalau misalnya mereka melakukan ekspor, dikenakan pungutan ekspor. Sehingga nanti bagaimana hilirisasi sampai ke stainless steel itu jadi sebetulnya. Itu yang kita ingin dorong. Dan ini menutup celah tadi ya penyalahgunaan highest quote. Nah itu kita bisa tutup celah dengan adanya pungutan ekspor di NPI dan juga Veronical gitu. Dan yang terakhir, masalah transfer knowledge. Transfer knowledge menurut saya jadi salah satu hal yang krusial karena jangan sampai habis nikelnya kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Usakti Abdul Fikar Hajar, mendesak aparat penegak hukum APH, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK agar mengusut tuntas kasus dugaan penyelundupan ekspor biji nikel 3,5 juta ton biji nikel ke China. Kasus tersebut diduga menyeret Bobi Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagaimana diungkapkan ekonom senior, Faisal Basri Alam, dalam sebuah podcastnya bersama Guru Gembul. Menurut Abdul Fikar keduanya harus diperiksa. Ya siapapun yang terlihat korupsi penyelundupan baik kepala daerah maupun menteri harus diproses sampai dengan ke pengadilan, kata Abdul Fikar kepada monitorindonesia.com, Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa para penegak hukum seperti menutup mata, telinga, mulut atau seakan-akan pura-pura tidak tahu. Ada apa? Tanyanya. Adapun ekspor ilegal alias penyelundupan biji nikel sebanyak 5,3 juta ton itu terjadi tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022 ke China. Selain nama Bobi yang menantu Joko Widodo, Faisal Basri juga menyebut nama Airlangga Hartarto yang menurut informasi intelijen KPK diadukan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, LBP. Ekspor ini disebut ilegal karena pemerintah Joko Widodo sudah menghentikan aktivitas ekspor biji nikel sejak tanggal 1 Januari tahun 2020. Ekspor ilegal biji nikel sebanyak 5,3 juta ton ke China ditemukan Faisal Basri di International Trade Center ITC, di bawah WTO Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Sedangkan data di BPS, tentu saja ekspor biji nikel ke Tiongkok ditulis 0 karena sudah jelas dilarang. Apalagi kata Faisal Basri Bea Cukai tidak memberikan laporan terkait ekspor biji nikel itu melalui PEB pemberitahuan ekspor barang, maka BPS akan mencatat 0. Dalam kasus ini Bea Cukai juga harus diperiksa. Menurut data yang dikutip Faisal Basri, China mengimpor biji nikel dari Indonesia. Tahun 2020 banding 3.999.000 ton. Tahun 2021 banding 839.000 ton. Tahun 2022 banding 1.087.000 ton. Bambang Wijoyanto menyebut selisih ekspor ilegal biji nikel ini kata KPK sebesar 15 triliun. Berapa kerugian negara? Temuan itu, kata Faisal Basri sudah dilaporkan ke dua menteri, Luhut, LBP, dan Bahlil. Juga dilaporkan ke KPK. Laporan dan pertemuan dengan KPK menurut Faisal Basri terjadi 3-4 kali. Dalam pertemuan itulah, salah seorang direktur di KPK, menurut Faisal Basri menyebutkan ada informasi intelijen KPK bahwa LBP mengadukan Airlangga Hartarto dan Bobi dan tentara berbintang dalam kasus ekspor ilegal alias penyelundupan 5,3 juta ton biji nikel. Informasi Faisal Basri itu sangat penting dan kuat. Pertama, Faisal Basri memiliki data-data terkait penyelundupan 5,3 juta ton biji nikel dari sumber yang kredibel, jadi bukan data abal-abal apalagi hoaks. Kedua, Faisal Basri sudah melaporkan ke KPK dan menteri terkait. 3. Faisal Basri memperoleh nama Bobi menantu Presiden Joko Widodo yang diadukan LBP dari informasi intelijen KPK. Masalahnya, Bobi menantu Jokowi seperti tidak tersentuh. Apakah Bobi menantu Joko Widodo itu kebal hukum? Namanya disebut dalam penyelundupan 5,3 juta ton biji nikel dan kemudian Bobi menantu Jokowi kembali disebut namanya dalam sidang suap dan gratifikasi ex-gubernur Maluku Utara, Malut Abdul Ghani Kasuba, AGK.
Di lain sisi, sebelum ramai soal ekspor ilegal 5,3 juta ton biji nikel ke China, tim monitoring KPK sebenarnya sudah melakukan kajian. Akan tetapi, kajian tersebut bertujuan untuk perbaikan sistem. KPK pun akan membeberkan hasil pengusutan ini ketika ada pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara kasus dugaan ekspor nikel ilegal menyeruak pada awal Juni tahun 2023, ketika Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Dian Patria membeberkan adanya temuan selisih nilai ekspor biji atau biji nikel ilegal ke China senilai 14,5 triliun rupiah. Angka ini didapatkan saat KPK membandingkan data ekspor biji nikel di Badan Pusat Statistik BPS dengan data di laman Bea Cukai China, pada periode Januari tahun 2020 hingga Juni tahun 2022. Pemerintah Indonesia sendiri telah melarang ekspor biji nikel sejak 2020. Hal itu ditujukan untuk mendorong program hilirisasi dalam negeri. Belakangan, Menteri Koordinator Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Marves Luhut Binsar Panjaitan, LBP, mengatakan pihaknya bersama KPK sudah mengantongi oknum-oknum yang diduga melakukan ekspor nikel 5,3 juta ton secara ilegal beberapa waktu lalu. Pengiriman ore nikel ke China itu, berasal dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, IUP, besi bernama PT Sebuku Iron Lateritic Ores atau Silo yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Namun demikian, di tengah penyelidikan kasus ini, KPK dan Kementerian ESDM justru berbeda klaim. Bahwa Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK mengklaim, temuan ekspor jutaan ton nikel ke negeri Panda itu bukan merupakan suatu penyelundupan. KPK juga menindaklanjuti temuan tersebut dengan membentuk rekomendasi perbaikan kebijakan bersama Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, serta PT Sukovindo sebagai surveyor. Pengiriman ore nikel ke China itu, kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, berasal dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan IUP, besi bernama PT Sebuku Iron Lateritic Ores atau Silo di Kalimantan Selatan. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan itu mengekspor besi salah satunya ke China. Berdasarkan laporan surveyor yang didapatkan KPK, Pahala menyebut terdapat 84 kali pengiriman komoditas besi dari Silo ke China. Pengiriman itu dilihat dari Bill of Lading atau surat tanda terima barang yang telah muat dalam kapal angkut. Usai Satgas Korsurvei Wilayah KPK mengungkap temuan 5,3 juta ton ore nikel Indonesia diekspor ke China tahun 2020 sampai tahun 2022, Pahala pun meminta data Bill of Lading dari Bea Cukai China terkait dengan pengiriman besi itu. Dari 84 kali pengiriman besi ke negeri Panda, hanya 73 data Bill of Lading yang diberikan oleh pihak China. Kemudian, sebanyak 63 dari 73 Bill of Lading itu menunjukkan terdapat nikel yang menempel di besi dengan rata-rata kadar 0,9%. Jadi, 63 pengiriman besi yang ada nikelnya di atas 0,5% dihitung di China sebagai nikel. Dilihat orang Indonesia, berarti ada ekspor nikel, padahal nikel yang menempel bareng besi, tuturnya. Pahala menjelaskan perbedaan asumsi itu berangkat dari perbedaan regulasi yang diterapkan di dua negara. Menurutnya, di Indonesia eksportir hanya bisa memperoleh royalti terhadap komoditas yang didaftarkan sebagaimana IUP yang dimiliki. Dalam kasus PT Silo, perusahaan itu hanya memiliki IUP untuk komoditas besi. Oleh karena itu, surveyor pun hanya akan mencatat komoditas yang bakal diekspor sesuai dengan IUP dari pihak eksportir. Sementara itu, otoritas di China menganggap bahwa nikel dengan kadar 0,5%, kendati menempel dengan komoditas mineral lain, dihitung sebagai nikel dengan HS code yang sama. Menurut Indonesia, kalau IUP-nya perusahaan eksportir besi, ya hitung besi saja. Sampai di China, lain lagi, kalau kadar nikel 0,5% ke atas itu kodenya, HS code 26.040.000, nikel dia, jelas Pahala. Adapun KPK menemukan potensi selisih nilai ekspor ore nikel tersebut senilai 41 miliar rupiah, berdasarkan 63 Bill of Lading yang didapatkan. Angka tersebut ditemukan dari royalti yang berpotensi didapatkan oleh eksportir, PT Silo, apabila ore nikel yang terkirim ke China itu diakui sebagaimana regulasi di Indonesia. Namun demikian, Pahala menegaskan bahwa adanya nikel dalam 63 Bill of Lading ekspor besi ke China itu tak bisa dikenakan royalti.
Untuk itu, KPK langsung merekomendasikan perbaikan regulasi agar mineral utama yang diekspor dan yang menempel dengannya bisa sama-sama dikenakan royalti, walaupun dalam kadar yang rendah. Dengan demikian, konsekuensinya PT Silo pun tidak mendapatkan royalti dari ore nikel tersebut. Kita cepat-cepat tulis rekomendasi perbaikan. Yang ideal, apabila kirim besi ada kadar nikelnya, kenakan royalti saja dua-duanya. Iya dong, baru untung, tandas pahala. Berbeda dengan KPK, Menteri ESDM Arifin Tasrif justru menilai ekspor 5,3 juta ton nikel tersebut merupakan praktik penggelapan. Tetapi memang kan tidak boleh ekspor besi isinya nikel. Itu penggelapan. Nilainya kan lain antara besi dan nikel, terang Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jumat tanggal 15 September tahun 2023 lalu. Pemerintah Indonesia memang telah melarang ekspor nikel sejak 2020 guna mendorong penghiliran di dalam negeri. Kita masih menginvestigasi, lagi dihitung. Kita tuh harus menginventarisasi lagi nih, benar tidak temuan ekspor nikel ke China. Kita lagi pendataan internal, nih, kata Arifin. Alotnya pengusutan kasus ini membetok perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi V. Anggota Komisi V DPR Dedi Yefri Sitorus menduga ada backing yang teramat kuat sehingga kasus ini belum menemui titik terangnya. Sangat logis bahwa persoalan ini berlangsung lama dan aman-aman saja karena melibatkan orang-orang besar, sehingga tidak ada upaya penegakan hukum yang sistematis, kata Dedi saat berbincang dengan MonitorIndonesia.com, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024 kemarin. Menurutnya, ada kemungkinan aparat penegak hukum hingga istana yang bermain dalam kasus ekspor ilegal tersebut. Apakah melibatkan orang-orang terkait istana atau bukan, saya tidak bisa berspekulasi. Biarlah nanti KPK yang telusuri, itu pun kalau memang mereka mau, ungkapnya. Politikus PDI Perjuangan itu pun mengaku ragu jika kasus ini akan benar-benar terungkap seutuhnya. Sebab ada backing yang selalu melindungi kasus ini agar tak terungkap ke hadapan publik. Saya ragu kalau masalah ini bisa terang benderang dan menyentuh para backing yang melindungi praktek kotor itu, pungkasnya. Kilas balik, perlu diketahui, larangan ekspor nikel sebenarnya bukan barang baru. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sudah mengatur larangan ekspor mineral mentah termasuk nikel. Dalam pasal 103 misalnya, telah diatur bahwa para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi memang wajib mengolah dan memurnikan hasil tambang mereka di dalam negeri. Sesuai dengan pasal 170, pemurnian di dalam negeri harus dilakukan selambat-lambatnya 5 tahun setelah UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara diundangkan. Dengan merujuk pasal tersebut dan pengundangan UU Minerba yang dilakukan tanggal 12 Januari tahun 2009, harusnya larangan ekspor tersebut sudah harus dilakukan pada tanggal 12 Januari tahun 2014 lalu. Untuk melaksanakan aturan tersebut, pemerintah menerbitkan 2 aturan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang kriteria peningkatan nilai tambah. PP Nomor 1 menegaskan pemegang kontrak karya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 170 UU Minerba, wajib melakukan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri. Dalam aturan tersebut disebutkan, penjualan mineral mentah ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan berbentuk hasil pengolahan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 pada tanggal 11 Januari tahun 2014. Artinya, mulai tanggal 12 Januari tahun 2017 hanya mineral hasil pemurnian yang diizinkan ekspor. Namun pada 2017 lalu, pemerintah merevisi aturan tersebut. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, pemerintah memberikan kelonggaran ekspor mineral mentah kepada pengusaha tambang dengan beberapa syarat. Pertama, mengubah izin kontrak karya KK menjadi izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Kedua, setelah mengubah izin, pengusaha tambang harus membangun smelter atau pemurnian dalam waktu 5 tahun. Menteri ESDM Ignatius Jonan waktu itu mengatakan jika dalam waktu 5 tahun smelter tidak dibangun maka izin konsentrat akan dicabut. Namun, pemerintah berdasarkan hasil kesimpulan Kementerian Koordinator Kemaritiman,
Menurut mereka, dengan terus mengizinkan ekspor biji nikel, maka nilai tambah terbesar dari hasil tambang nikel Indonesia justru dinikmati China. Maklum, 98% ekspor biji nikel Indonesia dikirim ke negeri tirai bambu tersebut. Walaupun memberikan nilai tambah besar, China malah mengenakan tarif anti-dumping atas produk besi baja asal Indonesia. Selain itu, evaluasi relaksasi juga dilakukan karena pemerintah menerima keluhan soal penurunan harga jual biji nikel yang jauh lebih rendah dibandingkan harga ekspor karena jumlah pemilik smelter yang jauh lebih sedikit dibandingkan pemilik tambang. Data Kemenko Kemaritiman, selisih harga mencapai lebih dari $10 ton. Alasan lain, evaluasi atas relaksasi juga dilakukan karena pemerintah khawatir memberi relaksasi ekspor terlalu lama bisa membatalkan komitmen investasi yang sudah mereka dapat. Karena masih dilonggarkan, mereka khawatir para investor akan memilih untuk menggunakan fasilitas pengolah mereka di luar negeri ketimbang mengolahnya di Indonesia. Padahal, sejak kepastian pelarangan ekspor biji nikel dikeluarkan pemerintah mulai 2010 lalu, investasi di sektor hilirisasi nikel sudah tembus Rp113 triliun. Investasi kemungkinan masih bisa meningkat lagi. Pasalnya, data pemerintah ada komitmen investasi sebesar Rp280 triliun yang sudah disampaikan investor sampai dengan 2024 mendatang. Investasi rencananya ditanamkan di sektor hilirisasi besi baja. Saat ini sudah ada 3 perusahaan yang mengajukan izin untuk membangun pabrik pengolahan yang mampu mengekstraksi cobalt dari biji nikel kadar rendah. Investasi tersebut diramalkan bisa menyerap 60.000 tenaga kerja, memberikan pendapatan ekspor $30 miliar atau Rp426 triliun per tahun dan pajak sebesar $1,4 miliar atau